Bang, kalau aku misalnya terdeteksi kemampuan intelektualnya rata-rata bawah gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Nah, di sini saya sedang bersama rekan kerja saya, tapi beliau ini senior saya sebenarnya. Cuman beliau pada kesempatan kali ini kebetulan sudah proses pemberkasan karena beliau sudah diangkat sebagai P3K. Alhamdulillah nggih Bapak nggih. Sudah berapa lama Bapak mengabdi sebelum jadi P3K ini? Lama ya? Lama sekali. Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun subhanallah. Jadi beliau ini termasuk kalau kalkulatif standarnya sih ya beliau termasuk guru saya ketika saya sekolah gitu. Cuman ya namanya juga proses, setiap orang punya finishnya masing-masing. Tapi bukan itu yang kita bahas pada kali ini. Kita akan membahas sesuai dengan yang sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu terkait pemberkasan cek kesehatan. Karena ini lagi musimnya cek kesehatan gitu Bapak nggih. Ya, Nah, jadi termasuk di wilayah saya di Jombang ini sudah mulai untuk cek kesehatan untuk pemberkasan ASN-nya, dan juga di banyak wilayah juga sudah banyak yang memulai dan banyak yang bertanya kira-kira yang dicekkan itu apa saja. Nah, saya langsung mendatangi beliau ini sebagai narasumber langsung untuk bertanya-tanya apa saja yang dicek perihal kesehatannya. Moga Bapak, ini hasilnya Bapak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kemarin hasil pemberkasannya ini ada 2 amplop hasil. Ini kesehatan jasmani dan rohani ya. Betul. Nah, untuk yang dicekkan apa saja Bapak kemarin? Ini untuk yang pertama adalah Cek kesehatan jasmani ya? ya. Nah, Ada apa saja yang dicek? Yang kita Narkoba, ya, yang yang jelas. pertama adalah urin ya, Tes urin. Untuk melihat apakah kena narkoba apa enggak ini. Iya, Terus kemudian ada tes. Oh, ini banyak ya. Ya, tensi darah. Tensi kemarin. darah. Ya. Kemudian ada ini suhu. Ini ada gitu. ada alergi. Iya, ada alergi. Tenggorokan. Iya, betul, tenggorokan. Sinus ya, Ya, nafas. Iya, betul, nafas. Kemudian ya, setelah itu sudah itu. Jadi selain itu ada ukur tinggi badan dan berat badan ya. Iya, itu untuk yang fisik ya. Untuk yang untuk fisik. rohani, yang mental atau Untuk psikotes rohani, ya. Ya ini kemarin kita sudah dapatkan hasil dari psikiater atau psikolog dan juga dari dokter spesialis kejiwaan ya. Kemarin kita ke rumah sakit Tesnya apa aja? umum daerah. Yang pertama kita itu dites tentang IQ ya, kecerdasan. Oh, tes tulis berarti ya? Ya, ada tes tulis, itu ada 4 tahap. Kemudian Disuruh gambar. gambar juga ya. Ya, gambar manusia ya. Gambar manusia. Iya, kemudian ada kemudian wawancara juga. Ada wawancara, Ada. tapi sebelum itu ada tes tentang ini kecerdasan juga. Jadi iya. sebanyak 567 soal itu ya. Menjawab ya setuju atau tidak setuju. Itu sebanyak 567 soal itu. Dan harus dijawab dengan waktu yang sudah ditentukan oleh ini psikolognya kemarin itu ya. Selesai nggak selesai dikumpulin ya. Ya. Terus? Kemudian setelah itu ada tes interview atau wawancara. Wawancara ya. Dari dokter spesialis kejiwaan. Kemarin yang menguji saya adalah dokter Antina Nevi Hidayati. Tentunya ini juga dokter yang ASN ya, harus betul. dokter yang ASN. Ya. Ini informasi yang paling penting. Ya. Total biaya habis berapa? Ini banyak yang pengen tahu. Kalau di daerah kita di Jombang, total semuanya ini berapa Pak kemarin? Ya, kemarin setelah dicek 612.500 rupiah. Total cek semuanya ya 600 ribuan teman-teman. Ya, kita nanti akan mendapatkan 3. Yang pertama adalah surat keterangan dokter tentang jasmani. Iya. Kemudian ada bebas narkoba ini.
Dan yang terakhir ada kesehatan rohani. Iya, jadi itu berkas yang diterima nanti ya. Iya. Jadi total biayanya sekitar 600, tapi juga ada informasi di teman-teman viewer saya yang lain, Pak. Iya. Jadi ada yang 800.000, ada yang hampir 1 juta juga. Mungkin karena menyesuaikan dengan keperluan dari instansinya. Betul, betul. Ya. Jadi informasi dari beliau ini formasi P3K untuk guru ya. Iya, Nah, betul. kalau untuk yang tenaga kesehatan dan tenaga yang lain biasanya sih ada perbedaan di cek kesehatannya. Iya. Biasanya ada nambah untuk cek paru-paru. Kemarin pakai apa enggak, Bapak? Dan Oh enggak ya. Jadi itu ada yang pakai tes paru-paru juga di ronsen gitu. Iya. Jadi biar kelihatan semuanya. Nah, ini juga banyak yang bertanya nih terkait hasilnya karena dari cek ini hasilnya kan beda-beda ya. Kalau Bapak ini hasilnya apa kemarin? alhamdulillah. Ini yang mental ya, yang Iya, mental. yang mental. Nah, ini. Bentar, ini yang paling penting informasinya. Oke. Iya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan surat seperti ini. Nah, jadi ada banyak tertulis, ada kesimpulan dari hasilnya ya. Iya, Di sini ada poin 1 sampai poin 4, ada poin tentang gejala kejiwaan, Betul. ada tentang kepribadian, intelektual, dan kepastian kerja. Kapasitas kerja. Iya. Oke. Nah, teman-teman, karena banyak yang tanya, karena teman-teman ini banyak di viewer saya yang DM saya, kemudian komentar, "Bang, kalau aku misalnya terdeteksi kemampuan intelektualnya rata-rata bawah gimana, Bang?" Kemudian ada yang komen juga, "Bang, kalau aku termasuk hyper panik gimana, Bang? Hyper thinking gimana, Bang?" gitu. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Yang jelas nanti nggak tahu ya letak posisi poinnya di mana karena pasti setiap rumah sakit beda-beda formatnya. Yang jelas kalau kesimpulan suratnya tertulis tidak terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa, berarti mental teman-teman aman gitu ya. Apapun hasilnya, walaupun intelektualnya di bawah rata-rata, misalnya kepribadiannya termasuk apa ya, misalnya gampang takut, penyendiri, pokoknya di sini tertulis tidak terdapat gejala gangguan jiwa, berarti mentalnya aman. Nah, untuk yang tes kesehatan ini, nah kalau teman-teman nanti misalnya ketika cek kesehatan terdapat banyak sekali penyakit yang diketahui, misalnya hipertensi ya, atau mungkin punya sesak napas, sinus atau yang lain sebagainya, mungkin paru-parunya ketika dicek kelihatan paru-parunya kotor, gak bersih, nggak usah khawatir selama kesimpulannya tertulis. Nah, ini hasilnya Pak Nafi sehat, ya berarti teman-teman untuk jasmaninya aman. Jadi dipastikan untuk berkas rohani dan jasmaninya tidak akan gagal kalau hasilnya sehat dan tidak gangguan jiwa. Itu teman-teman, jadi nggak usah khawatir, nggak usah kepikiran karena banyak yang kepikiran juga. Nah, ini juga narkoba. Ya, hasilnya juga di sini ya mau nggak mau harus negatif, jangan sampai positif ya. Insya Allah teman-teman nggak ada yang konsumsi lah. Tapi misalnya nih, ini ada pengalaman juga. Tadi temannya ada yang kembali cek lagi ya. Betul. Kalau misalnya ada yang hasilnya tidak sesuai yang tadi saya sampaikan, teman-teman nggak usah takut, rumah sakit akan mewadahinya dan teman-teman akan dilayani untuk tes mengulang ya. Tanpa membayar lagi. Tanpa membayar ya. Biasanya mengulang di jarak berapa hari? Langsung biasanya ya. Iya, dipanggil langsung. Oke, tapi kalau yang narkoba ini saya pernah dapat informasi, jadi ada teman yang nggak tahu ya hasilnya bagaimana, cuman dia terdeteksi positif. Akhirnya sama dokternya, "Mas, kita nunggu evaluasi 1 minggu, dia disuruh benar-benar tidak mengonsumsi narkoba." Kemudian disuruh minum yang banyak, jadi biar urinnya benar-benar bersih. Kemudian dikasih obat dan akhirnya cek lagi dan hasilnya negatif dan bisa pemberkasan langsung. Nah, jadi itu hasil pemberkasan dari CSN ya, baik itu P3K maupun CPNS. Total biayanya tadi kalau di Kota Jombang 600-an, kalau di kota lain ya mungkin menyesuaikan, bisa lebih murah juga ya. Iya, ada yang lebih mahal juga, 850. Terkait hasilnya tadi yang sudah saya sampaikan, apapun yang sudah terdeteksi dari hasil cek kesehatan itu, baik mental maupun fisiknya, selama hasilnya dinyatakan tidak ada gangguan jiwa dan sehat, atau ini tertulis juga ya, tidak terdapat gangguan kepribadian yang menghambat pekerjaan. Jadi tertulis tidak ada yang menghambat pekerjaan, berarti bisa dipastikan memenuhi syarat atau aman cek kesehatannya. Oke, jadi kira-kira itu. Terima kasih Bapak Nafi ya sudah memberikan informasi terkait pemberkasannya cek kesehatan. Pemberkasannya kapan di Jombang ini? Jombang untuk besok itu mulai tanggal 15 April. Iya, itu mulai mengisi DRH. Hidup, ya, Oke, iya.
Jadi di Jombang itu kalau di daerah lain kemungkinan sih ya hampir ada kesamaan ya. Ya, Ya saya doakan semoga teman-teman termasuk Pak Nafi juga lancar untuk pengisian daerahnya sampai pengusulan NIP juga bisa cepat prosesnya. Penetapannya bisa cepat dan SPMT bisa lekas turun, SK lekas turun, kemudian SPMT dan bisa langsung bekerja gitu Bapak ya. Semoga amin, ya Rabbal jabatannya setelah ini bisa menjadi berkah dan memberikan keberkahan bagi sekitarnya. Iya. Amin. Tambah Terima kasih bulan teman-teman. Ramadan ini. Ya. Berkah Ramadan. Iya, jadi itu berkah Ramadan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan terkait cek kesehatan, pemberkasan bisa tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.